Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa kembali berkumpul di sini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu syariat Islam, mengenal hukum-hukum Allah, mengenal akidah, syariah, dan ilmu-ilmu akhlak dan tasawuf, yang mudah-mudahan dengan ketulusan hati kita dan tekad kita serta rajinnya kita dalam menuntut ilmu akan mengantarkan kita kepada derajat yang mulia di sisi Allah, yaitu derajat muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Memang sudah menjadi sepantasnya bagi kita sebagai hamba Allah untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu adalah sebagai alat petunjuk kehidupan, sebagai kompas kehidupan yang akan membimbing kita, menunjukkan kita kepada arah yang benar, kepada jalan yang lurus. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait sifat-sifat orang munafik. Jadi sifat-sifat orang munafik itu digambarkan dalam surat Al-Munafikun ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna, apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu mereka berkata, nashhadu, aku percaya, aku bersaksi, innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Sesungguhnya engkau adalah utusan Allah, ya. Jadi kalau datang orang-orang munafik kepada Rasul, bilangnya ngaku percaya bahwa itu adalah bahwa Muhammad adalah utusan Allah, bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui, la rasuluh, innaka la rasuluh. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sungguhnya kamu benar-benar rasulnya, ya. Kemudian Allah berkata, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah bersaksi bahwa engkau adalah para pendusta. Dalam surat Al-Munafikun ayat 2 juga Allah menjelaskan orang-orang munafik itu menghalangi orang-orang beriman dari jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu aymanuhum junnah. Mereka menggunakan perisai-perisai. Mereka menggunakan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Ittakhadhu aymanahum junnatun fasaddu an sabilillah. Kemudian mereka menghalangi manusia, hamba-hamba Allah, dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya apa yang mereka lakukan benar-benar sangatlah buruk. Dua ayat ini menggambarkan ciri-ciri orang munafik, di mana seketika dia berhadapan dengan kita, dia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi ketika dia berada dengan kelompoknya, mereka mengolok-olok kita, mereka mendustai kita, mereka menggibah kita, mereka merencanakan upaya-upaya makar dan jahat kepada umat Islam, kepada orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang munafik yang selalu berupaya membuat keburukan, menciptakan keburukan dan kemudorotan bagi kaum muslimin. Hanya saja Rasulullah SAW juga menyikapi kemunafikan seseorang dengan sabar, seperti yang dijelaskan dalam sirah. Rasulullah SAW tidak melakukan hal apapun terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah jelas-jelas melakukan kerugian terhadap umat Islam. Dalam hadis pun Rasulullah menggambarkan ciri-ciri orang munafik itu yang berbunyi, ayatul munafiki. Ciri-ciri orang munafik itu salasun, ada 3.
Idza hadasa kadzaba, jika dia berbicara dusta. Wa idza ahada wa idza wa'ada akhlafa, dan jika berjanji dia ingkar. Wa idza autumina khana, jika dia dipercaya dia khianat. 3 ciri orang munafik tadi. Idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza autumina khana. Jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dipercaya dia khianat. 3 ciri-ciri orang munafik itu menjadi bukti, menjadi alat bantu buat kita untuk mengetahuinya. Untuk itu mari kita menghindari dari 3 sifat tersebut. Ketika hal itu ada dalam sifat kita, ketika kita selalu berdusta dalam berbicara, ketika kita ingkar dalam berjanji, ketika kita berkhianat saat dipercaya, maka ada sifat-sifat munafikan dalam diri kita. Maka tentu kita berupaya untuk memperbaiki diri, segera bertobat. Sifat nifak yang sifatnya pribadi atau sifatnya tidak membahayakan kaum muslimin secara umum, maka itu bisa diupayakan untuk diperbaiki, ya. Adalah ciri-ciri kemunafikan asgar yang kecil, yaitu karena pribadinya aja, ketika dia berhubungan interaksi dengan manusia, ketika dia bisnis sama orang bohong mulu, terus ketika dipercaya janji sama orang membuat proyek besar tapi kemudian tidak kunjung terbukti, ingkar. Kemudian ketika dia dipercaya memegang proyek dia tidak amanah, dia khianat, dia korupsi. Ini itu adalah sifat-sifat kemunafikan yang sifatnya pribadi yang tentunya bisa diperbaiki. Yang berbahaya adalah sifat-sifat kemunafikan yang membahayakan umat Islam, mengupayakan agar umat Islam pecah belah, adu domba, namimah, terus memprovokasi, menghasut, menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, menghalangi orang-orang yang berjuang di jalan dakwah dengan upaya-upaya makar mereka. Itu masuk kategori orang-orang munafik yang membahayakan kaum muslimin, dan itu termasuk dosa besar. Kesimpulannya, mari kita menghindari dari sifat-sifat munafik yang secara pribadi, sifatnya secara pribadi, dan sifat-sifat munafik yang secara umum akan berdampak buruk dan menimbulkan kemudaratan bagi umat Islam. Dengan kita menghindari itu semua, insya Allah umat Islam akan terhindar dari kemudaratan, kehancuran, dan perpecahan. Jika kita sudah bisa menghindari, insya Allah kita akan menjadi umat yang kuat, umat yang bisa berdakwah, menciarkan ajaran-ajaran agama secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.